به وبعلومه وفضله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا. Pertanyaan kedua ini ada jamaah yang menanyakan, bagaimana orang tua yang tidak adil terhadap anaknya, yang tidak berlaku baik atau memiliki kasih dalam pandangan, gitu ya Kang ya pertanyaan. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, Allah memberikan penegasan secara umum, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ya, surah An-Nisa 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian semua itu antu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerima. Anak itu termasuk amanah Allah kepada orang. Banyak hadis yang menjelaskan tentang anak itu minal amanat, termasuk dalam pengertian amanat dalam hadis. Jadi orang tua wajib adil. Kalau amanat, maka dia mesti berikan amanahnya. Uang, harta yang kita berikan kepada anak, sesungguhnya itu kita memberikan hak mereka, cuma rekeningnya lewat tangan kita, maka kita disebutnya ja'ilun fil ard. Nah, orang yang memanjangkan tangan Tuhan kepada mereka. Jadi jangan menganggap orang tua itu orang yang berjasa memberikan harta kepada istri dan anaknya. Bukan. Orang tua, suami adalah yang melaksanakan hak Allah, menyampaikan amanah Allah, itu yang benar. Makanya kalau nggak diberikan, dia namanya khianat, dia namanya zalim. Wat usyai fi ghairi mahal. Makanya diajarkan apabila sudah menikah dia mesti mentas, karena supaya rekeningnya terpisah. Allah memberikannya secara langsung. Nah, faiza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Kalian apabila menetapkan sesuatu, tetapkan dengan adil. Punya anak 5, 4, 3, lebih dari 1, wajib adil. Nah, hanya saja adilnya nanti harus berdasarkan, bukan tidak melulu maknanya sama. Orang tua nanti bisa mengukur dengan rasionya itu tingkat keadilan. Orang tua mau beri sesuatu, ya, mau memberi sesuatu. Yang satu anaknya yang satu, punya anak pertama itu anaknya cuma 1, cuma 2. Yang satu anaknya 12. Apakah mesti diberikan salang 1 juta? Di dalam, ya, makna keadilan antahkumu bil adl itu maknanya memberikan 1 juta. Tetapi itu bisa terasa tidak proporsional, karena anak 1 dengan anak 12 itu berbeda. Nah, maka nanti boleh orang tua mensikapi, ya, memberikan kerahiman di luas batas keadilan itu tadi, karena mempertimbangkan kondisi objektif. Sama ketika orang memberikan zakat fitrah, amilin itu ketika membagi itu, setelah dibagi asnafnya 8 asnaf itu, bagian itu tadi, apakah mesti diberikan secara rata? Maka amil boleh memperhitungkan, termasuk amilin. Amil itu ada presiden mamanya, Pak Jokowi di lingkungannya jadi panitia zakat gitu. Ketika yang lainnya 3,5 liter, dia nggak boleh 3,5 liter. Kenapa? Karena status sosialnya harus dihitung. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Lurah di lingkungannya panitia zakat, dia boleh dilebihkan. Itu dalam kajian ilmu fikih semacam itu. Maka barang siapa yang tidak adil kepada anaknya sesuai dengan pertanyaan ini, maka dia sejengkal dari ketidakadilan, sebutir hal biji yang tidak adil dia terhadapnya, maka seberapa banyak jumlahnya itu akan diakumulasi di jumlah sebagai bukti bahwa dia tidak menjadi orang yang adil.
Nauzubillah min dzalik. Kalau kita ada bersikap yang semacam ini, maka kita wajib jauhkan. Bagaimanapun juga yang namanya anak, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, tapi status anak itu gak boleh disia-siakan. Fakumu bil adl, maka hendaklah kalian menghukumkannya dengan adil. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.